Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, serta salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ketua Kelas untuk kesediaannya telah memimpin doa. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik? Oke, syukurlah kalau semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Oke, karena kita akan masuk ke dalam pembahasan atau materi kita pada pagi hari ini, tolong adik-adik untuk menyiapkan buku serta alat tulisnya dan duduk di tempatnya masing-masing untuk menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan suasana yang tenang. Jadi, Ibu terlebih dahulu akan memeriksa kehadiran adik-adik sekalian. Ketua kelas mungkin bisa tolong bantu Ibu untuk memberitahukan sekiranya ada teman-teman kalian yang mungkin alpa atau izin. Oke, baik. Jadi hadir semua ya. Oke, jadi nanti Ibu akan membagi adik-adik ke dalam 4 kelompok ya. Namun sebelum itu Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu sebagai pengantar untuk adik-adik nanti melaksanakan diskusi. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, di kelas sebelumnya atau di kelas 11 adik-adik sudah belajar tentang hak asasi manusia. Nah, di sini hak asasi manusia juga tentunya memiliki hubungan atau korelasi dengan materi yang akan kita bawakan pada pagi hari ini, yaitu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adik-adik, yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi hakikat hak warga negara, dan yang kedua mengidentifikasi hakikat kewajiban warga negara. Oke, langsung saja kita akan membahas satu persatu, dan yang pertama ialah tentang hak warga negara. Oke, dari gambar ilustrasi yang Ibu tampilkan di slide, ada yang bisa menjelaskan atau mengungkapkan pendapatnya secara sederhana tentang hak. Apa sih yang dimaksud dengan hak di sini? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Ya, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bagus sekali tadi jawabannya. Jadi di sini kita akan menyampaikan mengenai apa sih itu hak. Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Nah, di sini hak dapat berupa kekuasaan atau juga bisa juga berupa suatu kewenangan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini dari gambar ilustrasi tadi sudah dijelaskan bahwa di sini merupakan salah satu contoh berjalannya hak, misal yaitu antara guru dan peserta didik. Di sini peserta didik berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau pengajaran. Seperti itu adik-adik, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam hak warga negara. Nah, hak warga negara ini ada dua ya. Yang pertama itu hak konstitusional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak konstitusional itu? Oke, hak konstitusional adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, ada banyak macam hak yang sudah dijelaskan atau dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu akan kita bahas di materi pertemuan selanjutnya. Jadi, kita next saja ya untuk hak yang kedua. Hak yang kedua ialah hak-hak hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak-hak hukum? Nah, ini. Hak-hak hukum adalah hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan undang-undang di bawahnya.
Nah, kita tahu bahwa kita punya yang namanya hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan di sana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan menempati urutan yang pertama. Nah, peraturan yang di bawahnya itulah yang dimaksud dengan hak-hak hukum, yang artinya itu yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Seperti itu. Bisa dipaham adik-adik? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, karena tadi pembahasan tentang hak sudah berakhir, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban warga negara. Oke, seperti ilustrasi yang Ibu tampilkan di slide, di situ dijelaskan bahwa orang bijak taat pajak. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar atau tampilan tersebut? Ya, saya persilahkan. Oke, baik sekali. Terima kasih atas keberaniannya ya untuk mengungkapkan apa yang adik-adik pikirkan setelah melihat tampilan gambar tersebut. Jadi sini langsung saja kita Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi kewajiban itu secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, misalnya adik-adik nih dalam lingkungan keluarga diberikan tanggung jawab, misalnya sebelum berangkat ke sekolah, adik-adik harus menyelesaikan atau membantu pekerjaan rumah lah, misalnya seperti membersihkan tempat tidur. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban yang adik-adik laksanakan dalam lingkungan keluarga atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas hubungan antara hak dengan kewajiban. Ada nggak hubungan antara hak dengan kewajiban itu? Kira-kira ada atau tidak? Oke, tentunya ada ya, karena antara hak dan kewajiban itu tidak bisa terlepaskan. Jadi, setiap hak yang diperoleh itu merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak baru bisa diperoleh apabila kewajibannya itu sudah dilaksanakan. Nah, seperti tampilan slide PPT Ibu sebelumnya, itu ada menampilkan gambar. Nah, ini merupakan salah satu contoh hubungan antara hak dengan kewajiban. Di sana ilustrasinya ada seorang guru dengan peserta didik. Nah, di mana letak hubungannya? Di sini merupakan terjadi proses hak dan kewajiban, di mana seorang guru melaksanakan kewajibannya untuk mendidik atau memberikan ilmu pengetahuan, sedangkan siswa atau peserta didik berhak untuk mendapatkan pengajaran atau ilmu pengetahuan, seperti itu ya. Jadi sudah bisa dipahami mengenai hubungan antara hak dengan kewajiban. Oke, baik. Terima kasih ya karena adik-adik sudah memahami. Di sini seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa Ibu akan membagi adik-adik ke dalam 4 kelompok. Oke, jadi di sini ada 4 kelompok ya, di mana kelompok 1 itu membahas atau mendiskusikan materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Itu untuk kelompok 1 dengan 2. Nah, untuk kelompok 3 dengan 4 itu mengidentifikasi perbedaan antara kewajiban warga negara dengan kewajiban asasi. Saya rasa sudah jelas ya. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oke, terima kasih. Jadi tadi adik-adik dari kelompok 1 dan 2 tadi sudah membahas mengenai topik yang pertama, yaitu mengidentifikasi perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara, dan kelompok 3 dengan 4 tadi dengan topik mengidentifikasi perbedaan antara kewajiban warga negara dengan kewajiban asasi. Jadi 4 kelompok sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Ibu berikan aplaus. Oke, jadi
apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi sudah cukup bagus ya, karena Ibu juga sudah memberikan, selain Ibu memberikan gambaran materi di awal, Ibu juga sudah memberikan adik-adik kebebasan ya untuk mencari atau menambah, mencari informasi dari media lain seperti misalkan dari internet ya. Jadi untuk mau menambah wawasan adik-adik. Selain itu, tak bosan juga Ibu untuk mengingatkan untuk adik-adik sekiranya baik di sekolah maupun di rumah untuk memperkaya wawasannya, rajin-rajin membaca atau mencarilah menelaah topik yang terkait dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi yang pertama mungkin Ibu memberikan penguatan ya tentang apa yang telah didiskusikan oleh adik-adik dari kelompok 1 dan 2, yaitu tentang mengidentifikasi perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Jadi hak asasi manusia seperti yang telah adik-adik pelajari di kelas 11, hak asasi itu merupakan hak yang melekat dalam diri setiap pribadi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi hak asasi manusia ini tentunya tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Nah, apa yang membedakan dengan hak warga negara? Kalau hak warga negara itu merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, di mana kita melihat perbedaannya? Tentu saja sangat berbeda ya, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2 yang tadi sudah mempresentasikannya. Bahwa kalau hak asasi itu sifatnya dia lebih universal, artinya tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, misalkan saja antara negara Indonesia dengan Malaysia. Nah, itu hak asasi manusia itu tetap sama, tapi kalau hak warga negara tentunya berbeda, karena kalau hak warga negara itu dia berdasarkan status keanggotaan seseorang dari sebuah negara, sedangkan kalau hak asasi kan tadi sifatnya dia lebih universal gitu. Bisa dipahami adik-adik? Nah, seperti itu ya. Jadi hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Oke, bisa dipahami tentang hak warga negara, adik-adik sudah bisa menemukan perbedaannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada kewajiban mengidentifikasi perbedaan kewajiban warga negara dengan kewajiban asasi. Nah, di sini Ibu sedikit menjelaskan bahwa kewajiban asasi itu merupakan kewajiban dasar bagi setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi itu terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sementara kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Sama tadi ya, seperti perbedaan antara hak warga negara dengan hak asasi manusia. Oke, bisa dipahami? Nah, di sini konsep kewajiban warga negara itu memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Bisa dipahami adik-adik? Atau adik-adik sulit untuk menangkap apa yang Ibu sampaikan? Oke, sini untuk memudahkan adik-adik untuk memahami, Ibu berikan contoh ya di sini. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa konsep kewajiban warga negara itu memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Jadi kewajiban asasi itu juga termasuk ke dalam kewajiban warga negara. Contohnya seperti ini. Di Indonesia itu menghormati hak hidup itu merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia ataupun bukan. Nah, bisa dipahami? Oke. Nah, adapun misalkan Ibu beri contoh lagi, adapun kewajiban bela negara. Nah, kalau kewajiban bela negara itu merupakan kewajiban yang
merupakan suatu kewajiban yang hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja, sementara warga negara asing dia tidak memiliki kewajiban untuk bela negara. Bisa dipahami adik-adik? Atau penjelasan Ibu terlalu cepat? Oke, baik ya, berarti bisa dipahami. Oke, karena substansi materi kita pada pagi hari ini tentang hak dan kewajiban sudah selesai ya untuk kita bahas pada pagi hari ini. Sekiranya Ibu meminta untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya meminta 2 orang mungkin untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira setelah adik-adik mempelajari apa saja yang bisa adik-adik simpulkan. Ya, saya persilakan. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya. Ya, oke, terima kasih ya. Artinya adik-adik sudah menyimak dengan baik ya materi kita pada pagi hari ini. Oke, sedikit Ibu luruskan mengenai kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, di mana antara hak dan kewajiban warga negara itu merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas. Seseorang mendapatkan haknya karena telah menunaikan kewajibannya. Nah, hak dan kewajiban warga negara ini juga tidak bisa dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah kemudian muncul yang namanya hak. Oke, bisa dipahami adik-adik? Oke, terima kasih ya. Jadi, pesan Ibu, harapan Ibu untuk peserta adik-adikku sekalian, sekiranya tetap semangat belajar dan jangan lupa seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk mengaktualisasi diri, proses pembelajaran atau adik-adik untuk mencari pengetahuan bukan hanya bersumber dari Ibu ya sebagai seorang guru, tapi adik-adik juga perlu untuk mengembangkan diri mengembangkan diri artinya karena kita sekarang ini mudah ya di zaman globalisasi karena pengaruh teknologi, informasi bisa kita dapatkan dengan mudah melalui media internet misalnya. Jadi disitulah peran adik-adik untuk mengambil dampak positifnya ya, tentunya dengan memanfaatkan gadget sebaik mungkin. Oke, pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dan tetap menjaga kesehatan ya, karena situasi pandemi seperti ini. Oke, dan Ibu akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.